Thank you udah pada datang. Kita panggil dulu Cilindanya ya. Mana Cilinda? Halo Cilinda. Bentar ya guys. Makasih teman-teman datang, ini part dari dari acara gitu ya. Kita biasa kalau misalnya kayak begini-begini biasanya kita akan ada diskusi-diskusi dulu gitu ya. Sebenarnya gue sama Cilinda udah sama Jack juga ya, di sini ada Jack ya, halo Jack gitu ya. Udah sering ya model begini before the pandemi gitu ya. Mana nih Cilinda? Bentar ya teman-teman ya. Halo Ci, ada nggak Ci? Bentar. Halo. Market gimana hari ini? Doji lagi ya. Jadi lumayan Halo Ci, apa kabar? Cilindanya udah ada nih. Halo Ci. Oh belum ya. Seperti biasa guys, yang gua ini kan ya, hari ini kita akan ngobrol mengenai diskusi ya, mengenai market dan profile kita bersama Cilinda gitu ya. Cilinda. Halo Ci, bisa dengar nggak Ci? Mic-nya belum ya? Halo. Bisa kok. Halo Ci, bisa dengar kita kah? Halo. Oke. Buat teman-teman, jadi ya kalau teman-teman tahu bahwa kita akan ada acara ya, gue bersama Cilinda gitu ya. Sebenarnya 4 tahun 5 tahun yang lalu gue juga sering ya bersama gue, Cilinda, sama Jack ya, terus ada Om dari Mirae, Om ini ya, pokoknya banyak ya dulu, terus sama Pak almarhum Pak Isfandi juga sering ya. Biasanya kita ngadain tuh biasanya setahun sekali gitu ya. Sebenarnya mau ngumpul-ngumpul tapi juga mau sharing juga buat teman-teman gitu ya. Biasanya kita bikin tuh di Cawang ya, di kafe di Cawang ya teman-teman ya. Nah di situ biasanya orangnya ya pokoknya duduknya di kafe yang ngamplok aja gitu ya. Ya pokoknya datang terus kasih lihat pendekatan-pendekatannya. Nah kebetulan kemarin gue mau ngadain acara refresh gitu ya, refresh untuk alumni. Akhirnya teman-teman yang ngadain bilang, Om diperbesar aja, sama kalau boleh undang dong Om tamu gitu ya. Siapa gitu kan? Cilinda dong Om, Cilinda gitu. Siap, langsung lah gue ngomong sama Cilinda. Kebetulan Cilindanya juga oke gitu ya, waktunya juga oke, pas dan segala macam. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Akhirnya kejadian lah hari ini, mulai besok tanggal 29 ya. 29 Oktober ya, kita akan ada market outlook ya yang akan gue dikasih. Jadi gue bagian pagi, Cilinda bagian siang ya. Lalu nanti kita recap gitu ya. Lalu habis itu trading with Fibonacci. Nah, Cilinda tuh baru keluarin buku ya guys ya. Nah, nanti kita tanya bukunya about what gitu ya. Nah, terus habis itu kita akan
ada swing trading, simple strategy nanti akan gue kasih gitu ya. Akan ada refresh, price action dan tape reading ya. Jadi buat kalian yang belum tahu mengenai hal tersebut, nanti gue jelasin sedikit ya. Jangan sampai sambil pusing nih. Ya. Nah, kalau kalian mau ikutan, monggo ya. Kalau mau offline lebih enak ya, ketemu in person gue sama Cilinda plus juga teman-teman alumni ya. Ya, jadi kalian bisa berdiskusi ya, gimana nih kalau gini, gimana kayak gini gitu ya, apakah harus ditakuti atau. Lalu juga kita akan ngobrol mengenai online pun juga bisa gitu ya teman-temannya, online juga bisa yang inian gitu ya. Oke. Om nggak ada suaranya. Om, gue join pakai HP baru ada suara, tapi gue nggak bisa share screen. Oke, no worries, Om. No worries Kak. Hai Ci, bisa dengar suara gue? Bisa Om. Nah, sekarang tapi ini dari handphone. Nggak apa-apa, udah tenang aja, nggak usah pakai ini, nanti kan biar penasaran Ci, sengaja memang. Halo, apa kabar Cilinda? Baik Om. Sehat Om Yusa? Sehat Cilinda gimana? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Nah, ini dia nih. Jadi mungkin kalau kalian yang belum tahu ya Cilinda ya, gua highly admire sama Cilinda gitu ya. Karena kegigihannya gitu ya. Satu. Aduh. Kedua karena emak-emaknya gitu ya. Anaknya 2 cowok loh ya. Dan gue pernah lihat ya, maksud gue it's not easy to tame juga gitu ya, anak 2 cowok. Dan juga dia meraih gelar CFTI ya, which is dia menurut gue levelnya berarti kalau CFTI udah 3 level ya Ci? Apa 2 level Ci? CFTI itu 2 level Om. 2 level ya. Nah, jadi dia wanita pertama yang mendapatkan gelar CFTI di Indonesia gitu ya. Dan Cilinda tuh kalau sama gua, sama Jack, sama Evan, sama Rihung, pokoknya teman-teman kita lah ya, sering kita ketemuan ya, biasanya 2 bulan sekali. Pernah waktu pandemi reda dikit ketemuan, terus habis itu gue nggak bisa, Jack ketemuan dan segala macam gitu ya. Jadi kita sering ketemuan, ngobrol apapun lah selain dari market, yang akhirnya ke market juga ya Ci ya. Ya, tetap ujung-ujungnya ke situ ya. Akhirnya ke situ ya, mengenai bandar dan apapun itu gitu. Jadi kesibukan ngapain aja Ci hari-hari Ci selain trading dan yang lain-lain? Ya, lari pastinya Om. Terus? Ya, baru selesai buku ke-8 jadi agak lebih santai. Terus sekarang ya paling diajak ngisi acara ke sana sini gitu ya, gitu-gitu aja sih Om. Ya. Tapi kan melihat market masih kan sih dengan tradingnya dengan itu setiap hari Om, makanan Om, nggak bisa enggak Om kalau itu. Iya, jadi kalau menurut gue ini Cilinda kadang-kadang tuh suka ngomong-ngomong ya. Tapi menurut gue dia salah satu pencopet fast trader ulung yang ada di dunia ini. Lo. Ci, ceritain dulu sebelum gue nanyain mengenai inian buku Cilinda ini jadi udah yang buku keberapa nih Ci? Udah ke-8 Om. Luar biasa. Dan berarti yang sekarang tuh bukunya mengenai apa Ci? Kalau boleh kasih tahu Ci. Oke, jadi bukunya cara asik belajar Fibonacci. Ini lebih lengkap daripada yang sebelumnya, In Love with Fibonacci gitu. Jadi yang bukunya Grace keluar dari percetakan, terus sorenya kita ketemuan, gue kasih
Om bisa satu ya kasih Jack ya ada ya waktu itu sama Evan ada nggak sih? Kayaknya Evan ada deh. Nggak lagi Nah, sibuk itu ya, untuk sibuk promosi CPW CPP. oh bukan sibuk mau merit. Iya, ada Jack Iya, ada Jack ada di ini kan online. ya Gitu. tadi udah ngeliat. Ya sih, jadi bukunya tentang Fibonacci. Jadi gue pakai contoh-contoh di semua pasar uang ya, nggak cuma saham Indonesia. Jadi Fibonacci itu bisa diterapkan di semuanya Om. Bisa di saham, saham Indonesia, saham US, bisa di indeks juga, bisa Ya, di forex juga, di kripto gitu. Jadi di buku yang baru ini gue pakai contoh-contohnya lebih banyak, terus eh ya itu terus penggunaan Fibonacci sama chart pattern. Gue kan udah maksudnya udah pakai Fibonacci, ngapain capek-capek lagi gue ngukur chart pattern pakai kayak dulu kan. ya, Nah, ya, jadi di buku ya. itu gua gua kasih contohnya gimana sih cara makainya gitu. Jadi nggak usah copy paste tingginya Nah, pattern kira-kira gitu. yes. Nah, ini gue lagi share screen apa namanya Instagramnya lo, Ci, dengan cover Oh iya. bukunya. Oh Oh. iya iya, thank you Om. Ini bilang bahwa Fibonacci adalah indikator technical analysis andalan saya dalam menganalisa. Sewaktu baru kenal dunia saham, dibilang ya saham itu judi, gitu ya. Saham Iya. itu judi. Ini Rihung malah nelfon gua. Hung lagi online sama Cilinda gimana sih? Terus Ya, begitulah doi lah. iya, dan saya pun ragu apa iya saya sedang judi gitu ya, dan saya bukan judi tapi menemukan indikator ini gitu ya, dan melihat ada fungsi pembalikan. Nah, boleh kasih tahu nggak, Ci, apa namanya, kenapa sih lo sampai bilang begitu ya, mengenai Ya. Fibonacci gitu ya, pengalaman lo share kepada teman-teman, tolong, Ci. Iya, jadi itu beneran ya waktu gua mulai masuk ke dunia saham ya kan dulu nggak kayak sekarang ya orang-orang udah banyak yang ngomongin tentang saham. Itu bener-bener temen-temen gue ngomong kalau gue nggak boleh judi, kenapa dia boleh judi? Lah itu dia di saham judi, gitu kan? Terus ya ya dari pihak keluarga juga ngomong gitu sampai akhirnya kan gue juga bertanya-tanya, iya ya apa iya gue judi ya gitu ya. Padahal kan gue nggak mau judi dong, kan judi itu dosa hukumnya, kan gitu ya Om. Ya, Jadi terus? gue sendiri perlu perlu satu pembuktian untuk gue tahu gitu bahwa hal yang gue lakukan ini bukan judi gitu. Ya, setahu gue kalau orang judi ya namanya gue oh bukan penjudi ya, tapi di mata gue yang namanya judi tuh kayak tebak-tebakan gitu. Gue nggak tahu kalau penjudi profesional, tapi kalau buat gue judi itu ya kayak tebak-tebakan, kayak tebak kancing gitu. Nah, Mhm. waktu gue masuk di saham, eh, secara ya emak-emak ya Om, kita kan Hmm. kepengen tahu dong kalau pengen beli sesuatu, ini nih kemahalan nggak? Biasalah otak mama kayak gitu. Eh, Ya, apa harganya ada di mana sih? Kan waktu ya, gue baru pertama kali trading buka online trading, gue celingak-celinguk aja gila. Ini angka semua kedap-kedip naik turun, gue nggak ngerti gitu. Gitu gue beli INDF kan karena iya. secara wah siapa sih yang nggak tahu Indomie gitu kan ya jadi gue beli INDF tapi gue nggak ngerti tuh harga tuh ada di mana apakah maksud gue buta gitu ini harga yang gue beli sekarang tuh di mana sih kalau Hmm. misalnya gue beli Indomie gitu ya di pasaran di warung gue tau lah range-nya kira-kira berapa lah tapi kalau sahamnya gue kan buta gitu nah Hmm. pas waktu itu gue ikut kelas saham ya, yang ngajar tuh almarhum Aditya. Nah dia tuh ngejelasin gitu. Pas dia Hmm. ngejelasin, dia praktekin di situ gue baru terbuka. Gila, kalau begini harga itu bisa diukur. Berarti gue kagak judi dong gitu. Dan gue Iya. bisa bisa maksudnya ada perhitungannya. Nah,
karena gue terkagum-kagum tuh hari itu ngelihat bahwa harga itu bisa diukur dan bisa pas-pasan gitu jatuhnya di situ. Gua kejar lah om sampai pala gue puyeng-puyeng jungkir balik, pokoknya gue kudu bisa nih Fibonacci apaan nih Well, gitu gara-garanya om. that's why, dan abis itu lo melihat bahwa memang dari approach-nya Fibonacci memang ada ininya ya. Jadi udah bukan judi ya. Jadi kita bisa lihat market insya Allah bukan mau kemana ya, tapi tendensinya mau kemana itu Iya, bisa kelihatan. ada Ya, ya. gambarannya lah om, gak gelap-gelap banget gitu gue. Jadi lebih tenang dikit lah ya om ya. Ada tahu kalau jatuh keplesetnya kemana, kalau hilaf kayak kemana kan kira-kira begitu. Ya, 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 ya. Nah, apa namanya teman-teman tuh apa namanya kalau teman-teman tahu Cilinda tuh sekarang lo banyak aktif di mana ya, Ci? Instagram, Telegram, Ya, Instagram nomor satu, habis nomor itu satu Telegram ya pasti lah ya. Jadi urutannya IG dulu, IG uh, dulu. IG dulu, terus baru Telegram dan channel sih itu udah pasti gitu. Oke, oke, Gitu om. mantap sekali. Nah, Thank you, eh, thank you. nanti yang mau diajarin apa sih pas acara Nah, gua, acara iya, kita di jadi sendiri. pastinya gue akan ngasih lihat ke teman-teman bahwa Vibo tuh. Oh ya Om, gue juga mau nanya nih, kelas lu saham semua apa ada forexnya Om? Ada forexnya, boleh kok. Oke, Nggak ya apa jadi sih. gue nanti akan praktekin lah ya seperti dulu gue dikasih lihat gitu yang bikin gue terpesona gitu sama si Vibo ini. Gue akan praktekin, terus gue juga akan ajarin teman-teman apa at least bisa tuh ngegunain tools Fibonacci yang ada di charting software teman-teman gitu mau apa kek. Kalau Ya, bisa sih ya trading view ya biar lebih atau yang kayak trading view yang ada di apa sih sekuritas lah kira-kira ya, gitu. Jadi ya. terus kalau misalnya yang udah ada buku gua bisa baca dulu, terus praktek dulu, nanti tinggal nanya gitu kan. Kalau belum sempat baca ya udah nanti pas di situ gue jelasin. Tapi kalau misalnya udah sempat praktek terus bingung kan, at least udah ada pertanyaan gue bisa ngejelasin lebih dalam sih kayak gitu. Iya, Fibonacci iya, retracement satu, tapi itu powerful tinggal pakein iya. maksimal udah cukup gitu om. Mantap sih, mantap. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau ikutan ya, seperti yang gue bilang, kita masih buka pendaftaran ya, baik itu online, offline gitu ya. Lebih baik sih offline ya. Kalau mau biar bisa ketemu kita. Kadang-kadang ada Ya, pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya, ngomongnya harus bisik-bisik gitu ya. Ci, saya kalau buka 3 lot udah gemeteran gitu ya. Misalnya 3 lot apa saham gitu, iya 3 lot saham gitu kan, misal ya. Jadi seperti itu. Nah, Cilinda lo bisa share screen kan, tapi di Telegram kan, sorry bukan share screen, kasih gambarnya lo bisa kan ditaruh di gimana? Telegramnya gua. Oh bisa om. Nah kalau kasih gambarnya bisa, tapi gue nggak bisa share di sekarang nih apa nih Apa, Telegram. apa. Bisa Sekalian bisa aja bisa. mumpung ini ya, Om mah. mumpung kan kita nggak lama-lama gitu ya, Ya, mumpung inian IHSG sih hari ini doji, 3 hari ini doji gitu ya. oke. Menurut lo gimana? Lo share screen taruh di sini aja nih di pre-class one day ini, tinggal lo share screen, share screen lagi. Ya, free on Scroll. class. Itu one day class udah gue share screen ya itu. Iya, chartnya. Ini udah ya. Jadi Chartnya, oke, bentar itu kan kecil nih. Demi nih gue kirim yang gedean. Bentar ya. yes, agak ini jadinya. Ya dong, biar maksudnya biar nanti semangat belajarnya. Ya Om, gue hari Sabtu jam berapa sampai jam berapa nih Om? Gilirannya Terus gue Om. jam Jam 1 1, ya. Siang kan? Ya, jam terserah 1 ya? jam 1.
Nanti lo sampai jam berapa nggak apa-apa, habis itu gue yang tackle lagi. Nah, udah kasih Siap. lihat nih, siap lagi. Tuh, udah gue kasih lihat. Ya, gimana penjelasannya si Linda dengan Iya, Fibonacci? jadi IHSG itu kan teman-teman udah bisa lihat ya eh, di foto ya. Itu ada garis-garis Fibonacci 7046, 7062 tuh kalau lihat lebih zoom detail lagi tuh ada yang warna pink 7079. Jadi memang ibaratnya kayak laba-laba nyangkut gitu ya di jaringnya ya, kakinya lengket gitu kan ya. Jadi ya pergerakan IHSG tertahan di area situ. Kalau ngelihat kayak gini ya wajar sih kalau menurut saya, karena sebelumnya IHSG tuh udah turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari berturut-turut gitu. Nah sekarang Ya, dia udah naik nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. Jadi cengli lah kalau misalnya 1, 2 hari ini dia tertahan gitu. Nah masalahnya kan eh, kalau dia turun-turun kemana, dia naik-naik kemana. Nah, sementara ini kalau dia turun, tatakannya itu, maaf ya, bahasanya mak banget kan. justru itu, justru itu sih pada ini, karena biar pendekatannya memang Mohon oh, maaf nih ya, apa muridnya Om Yusa bahasanya bahasa sehari-hari nih. Jadi biar gampang ngerti. Tatakan lagi CFT macam apa gue ini bahasanya tatakan. oke lah. Lanjut sih, Ya. lanjut. Jadi Ya, jadi bahasa yang baku nih. Jadi kalau misalnya IHSG besok tuh ditutup di bawah 7017, maka dia tuh ya, akan mundur tuh nguji hmm, garis-garis Fibonacci yang ada di bawahnya tuh 6979, 6988. Jadi dengan Fibonacci gini ya, lo jadi tahu sih lo sekarang tuh ada di lantai berapa gitu. Ya sekarang oke, emang lagi nyangkut gitu tuh. ya. Kalau ya teman-teman silakan di zoom diliatin detail-detail setiap garis yang ada di gambar itu semuanya punya makna sah. Udah gitu Om. Jadi apa namanya? Tapi benar ya di saat apa namanya juga tukar perkara sama Cilinda, memang Fibonacci itu adalah sesuatu yang magic gitu ya. Ya menurut gua ya memang is surrounding us gitu ya, without we tanpa kita sadari memang ada Ya, di kita, dan itu tendensi kita sendiri ya di dalam tubuh kita betul. ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu gitu ya, nanti belajar gitu ya. Ntar jangan kaget ya kalau ternyata kita udah garisin, tiba-tiba bener ya mantul di situ ya, Iya, atau dia karena di situ. betul betul karena kita juga Iya, karena ya itu juga karena kita sendiri, tendensi kita sendiri gitu ya, betul sekali. pelajari diri kita. Nah, teman-teman mungkin ada pertanyaan nih buat Cilinda, karena gue janji sama Cilinda tuh apa namanya cuma 30 menit doang gitu ya. Kalian boleh nanya, silakan 3 pertanyaan, nanti gue pilih. Monggo ditaruh di chat gitu ya. Semua boleh nanya kecuali Om Jack ya. Kalau Jack nanti di sebelah aja Jack gitu ya. Monggo, ada yang mau nanya teman-teman silakan. Atau taruh di chat atau mau di voice chat silakan 3 pertanyaan aja. Hmm. Lagi typing sih, lagi typing. Bentar ya. Oh, bagaimana cara pakai Vibo buat nyopet? Wah, tukang copet nih. Oke, Tahu dia. mungkin itu dulu kali ya. Bagaimana cara Fibonacci pakai copet ini berdasarkan pengalaman Cilinda. Tapi menurut gua, even copet pun ya kita fast trade forex dan segala macam sama ya kayak copet ya. Bisa dipakai Fibonacci-nya. Tapi bagaimana nih menurut Cilinda gimana Ci? Jadi Vibo tuh sangat fleksibel ya. Dia tuh bisa dipakai di segala time frame. Nah, kalau untuk copet ya pasti dipakai di time frame di mana kamu nyopet gitu. Ya, cara pakainya sama seperti semua sama seperti yang dipakai nggak buat nyopet juga gitu. Cuman bedanya diterapin di time frame yang lebih kecil
Ya harus bisa maksud gue harus bisa multi time frame juga gitu sama price action. Gitu sih cara pakainya, dia nggak sendirian tapi harus lo gabungin sama teman-temannya yang lain. Ya, Gitu. ada ada metode atau indikator yang lain ya yang kita bisa buat. Yes, betul Oke, betul. ini ada yang nanya, Ci, saya lagi belajar IHSG mau terjun ke 38,2%. Kemungkinannya ada dua, mantul balik atau terjun bawah. Bagaimana Nah, menurutnya? Tadi pertama oh, kalau terjun ke 38,2, kita kalau udah bicara kayak gini ya, kalau hmm, misalnya titiknya beda, gini, titik penarikan masing-masing orang bisa beda. Kalau titik penarikan masing-masing orang itu beda, maka rasio ya, rasio yang dimaksud areanya juga jadi beda gitu. beda. Nah, Ya, mau tahu mantul balik apa enggak, ya harus di-combine sama price action gitu sih. Menurut gua. iya. Dan Gitu. biasanya mantul atau enggak kan nunggu konfirmasi ya. Di saat Iya, sudah mantul dulu. Bukan berarti kalau dia sentuh pasti akan mantul atau dia sentuh 0,5 dia akan mantul. Kita lihat dulu habis itu kan the following event atau following candle itu akan seperti apa gitu. Walaupun kita bisa lihat indikasinya, benar nggak Cik? betul. Jadi technical analysis itu bukan bukan ilmu nujum. Ya maksudnya itu yang gue belajar ya dari gue ngomongnya kayak ngomong sama lu aja ya Om Yusa ya, walaupun yang nanya Emang orang lain ya. kan selalu Jadi kayak begitu. Ya, terus? iya kayak ngobrol sama lu. Jadi Hmm, eh, waktu gue belajar CFTI di situ apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan gue tuh kejawab gitu ya. Maksud gue gini, eh, kita yang namanya trading apapun itu kita tuh butuh pegangan gitu ya. Eh, mau kalau dulu mungkin gue belum kenal siapa-siapa, belum kenal ilmu TA, mungkin pegangannya apa kata orang gitu. Terus betul. pegangannya berikutnya adalah bisik-bisik gitu ya. Kalau di saham bisiknya banyak banget. Tapi kan Ah, itu nggak menjadi jaminan gue selamat gitu. Akhirnya gue ya, harus punya satu pegangan. Nah makanya gue belajar analisis teknikal, gue kejar. Tapi apakah itu pasti ilmu pasti gitu, pasti mental, pasti enggak? Nah, di analisis teknikal itu kita diajarin tentang yang namanya probability, probabilitas gitu. Nah, kita melihat probabilitas itu gedenya kemana. Emang sih ada di at some point lo pasti juga ngalamin deh Om. Kita ya, bisa dengan yakin 99% nih pasti balik. Tapi kan kita nggak bisa ngomong apa maksudnya eh, tetap itu tuh probability gitu loh. Walaupun dalam dalam kemungkinan dalam hati ya, yakin nih gue pasti balik gitu. Tapi ya lu yakin tapi belum tentu. Mungkin yang tadi nanya yakin juga. Nah, keyakinan itu tuh timbul ketika lo sendiri ngalamin dari analisa lo, dari lo ngelewatin berkali-kali itu, dan akhirnya keyakinan tuh pasti balik atau enggak itu harus lo ngelewatin waktu dan proses untuk lo bisa sama ya. analisa dan PA lu sendiri. Gitu sih. Kalau kata gue balik, tapi kalau lu nggak yakin, nah nanti lama-lama lu yakin sama gue, bukan yakin sama sama apa yang lu pelajarin. Gitu sih. Ih, Dengan gila ya gue ngejelasinnya jadi melebar kemana-mana, kebiasaan ngobrol sih sama lu Om. tapi emang itu kan sebenarnya kan jangan ngelihat dengan apa yang dikatakan orang. Lo harus bisa menjadi mandiri gitu kan dengan Yes, setup lo baik itu dengan Fibonacci, price action ataupun yes, indikator lain gitu kan yang dimana memang sesuai dengan lo gitu kan. Misalnya kalau gue ya, price action, Cilinda dengan apa namanya Fibonacci kan itu ya, adalah apa namanya approach tersebut memang nggak ada yang benar-benar correctly bahwa akan jalan. Biasanya tuh kalau orang yang baru tuh selalu akan nyari indikator yang 100% akurat gitu ya. Holy Grail. Oh, iya gitu ya. Kalau gua sama Cilinda yang udah lumayan lama gitu ya, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Iya, Iya, jadi maksud saya bukannya yang kayak gitu-gitu, tetapi kita melihat bahwa resikonya kayak apa nih, gitu kan? Dan kita melihat
bahwa ini ada kemungkinan probabilitas yang memang benar gitu ya. Tapi ya kita tetap jaga-jaga. Tadi Cilinda juga bilang bahwa 99% masih ada 1%. Nah, kalau 99% 1%, apakah uangnya kamu mau taruh 100% langsung all in ke saham itu? Kan enggak juga gitu kan. Gitu. Yes. Yes. Okay, last question. Monggo, apalagi nih? Potensi. Ci, apaan nih? Udah lo share screen. Retracement, extension. Yes. Ya itu contekan deh buat belajar besok. Buat hari Sabtu. Asik gitu ya. Jadi ini akan ada contekan ya. Jadi kalian akan belajar mengenai extension, retracement extension ya dari Cilinda. Dan menurut gua approach-nya Cilinda dalam menjelaskan logikanya supaya kalian mengerti itu bagus banget gitu ya. Karena gue udah kita barengan udah ada berapa kali ya? 2-3 kali ya Ci ya. Iya. Lama deh Om. Udah sering lah ya gitu ya. Sebelum pandemi itu udah sering. Kita dulu pertama di mana ya? Kelapa Gading ya. Kalau salah ya. Kelapa Gading. BNB, yes, BNB Rihung yang ngadain kalau nggak salah. Nah, jadi namanya the logic itself gitu ya. Kalau menurut saya ya kena banget dengan keseharian kita. Jadi kalau kalian mau ikutan gitu ya, monggo silahkan gitu ya. Kalian baca bukunya aja pun juga bisa ngerti, dapat bayangan. Apalagi kalau kalian secara ketemu langsung ya gitu ya. Nih, what you see and ini ya, not what you think. Bener banget tuh ya, bener banget. Ci, kalau mau beli bukunya Cilinda di mana? Cara asik belajar Fibonacci. Nah, itu dia. Ada kan di online ya. Tinggal klik link itu. Ini kan? Yang ini ya? Yang di Telegram ya? Iya. Topet atau Shopee. Nah, Topet atau Shopee gitu ya. Kalian monggo silakan gitu ya. Inilah pokoknya nggak akan rugi ya. Baik itu cara asik baca Fibonacci, cara asik baca candle. Itu semua. Wah, gue jadi spam ini nih, spam stiker nih. Apa biarin aja gitu kan. Apa Mas Wandi mau ngomong apa sih Pak Wandi? Coba deh Pak Wandi. Copet dulu nih. Pak Wandi ke Mbak Wit gitu ya. Oke. Baik, kalau gitu ada lagi pertanyaan dari teman-teman sebelum kita tutup. Jadi sorry nih, ini cuma teaser doang ya. Gua ngajak Cilinda tuh cuma buat teaser ya teman-teman ya, supaya biar tahu apa sih yang kalian akan dapatkan nantinya di hari Sabtu minggu ini gitu ya. Pendaftarannya masih dibuka ya, baik online maupun offline. Jangan sampai ketinggalan gitu ya. Rekamannya juga akan dikasih gitu ya buat kalian supaya bisa ulang-ulang. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Malam Om. Yes. Gimana? Aku mau boleh Om? Nggak boleh. Ya boleh lah Mbak Wit, silakan Mbak Wit. Kira-kira mau kasih door prize apa nih buat kita? Aku nodong nih Cilinda di sini. Ini Cilinda lo todong Mbak Wit, kurang ajar ya, udah minta diajarin minta ditodong. Cilinda, monggo Cilinda, lo kan kemarin udah ngomong. Saya mau kasih door prize ini deh, buku yang baru. Kirain kalau ada kelas Cilinda. Kenapa putus-putus? Kalau Cilinda ada kelas, kirain bisa dapat diskon 50%. Itu speak aja nanti kalau ketemu Cilinda gitu kan. Tapi yakin ya, karena ada harga, ada barang yang lebaran ini. Apa? Bisa aja deh yang ngomong dah, gue diem aja deh. Ya, bukan copet biasa.
Pak Suwandi, apa kabar Pak Su? Baik. Pak Su sehat Pak Su? Masih di Jakarta kan? Ntar ketemu ya. Iya. Jumat lagi ya. Sip. Boleh. Kalau bisa ya siap Pak Su. Pak Su nggak mau ketemu Cilinda Pak Su? Oh, tangan saya lagi cedera. Awas. Aduh. Semoga ini ya. Nah inilah teman-teman ya. Biasa para trader ya gitu ya. Dulu paling rame tuh waktu di BEJ ya. Waktu kita lari pagi. Bener ya lari pagi ya. Peresmian Paksa lari pagi. Lari pagi. Ampun deh itu ramenya minta Jalan ampun. pagi lah Om. Manalah kita lari waktu itu Om. Pagi ya. Lu juga belum lari ya Ci? Waktu itu Ya ya? belum lah, ngomel-ngomel. Apaan nih bursa pakai ngadain kayak gini, bangun pagi-pagi ngomel-ngomel lah gua. Sekarang ngalahin kilometer mobil gue. Luar biasa pokoknya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat si Linda ya lagi sekitaran lagi lari ya seputaran Jakarta ya, gue nggak bisa bilang daerahnya ya, soalnya kilometernya panjang banget. Jangan diserempet ataupun diukur sama Fibonacci ya guys ya. Biarkan aja halo Ci, gitu aja ya, jangan lupa. Siap. Manggil kalau melihat di pinggir jalan. Iya pastilah gitu kan. Oke, kalau begitu kita mungkin sudahin dulu. Tadi ada pertanyaan mengenai price action gitu ya. Price action adalah pergerakan movement dari harga gitu ya, yang nanti akan bisa menyimpulkan apakah gitu ya ada kemungkinan naik lagi, tendensi naik lagi atau turun lagi gitu ya. Oke. Itu dulu ya kali Cilinda, gue ucapin terima kasih atas Sama-sama. waktu gitu ya. Terus buat teman-teman yang udah tune in juga thank you banget. Pak Su, Om Jack juga thank you ya atas waktunya juga udah nongkrong di sini, dan teman-teman juga. Kita tunggu ketemuan, looking forward untuk hari Sabtu ini untuk kita kopdar ya, kalau gue bilang selalu kopdar ya, kopi darat untuk ketemuan. Udah lama ya nggak kayak begini-begini. Oke? Itu aja dari gue. Thank you banget juga. Sampai jumpa nanti ya. Thank you Ci. Selamat malam. Sehat-sehat ya Ci. Sampai ketemu. Ya Om. Yuk. Teman-teman rekamannya nanti gue share ya. Ini ada direkam kok. Tenang aja. Nanti akan gue share. Taruh di YouTube dan kamu bisa lihat lagi. Thank you semuanya. Bye-bye. Gue Encet ya. Dadah.